Lalu yang ketiga adalah metode persahabatan dan persuasi. Hal ini tercermin dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Yang mana implikasi terhadap metode pendidikannya adalah memberikan isyarat bahwa menjalani proses hidup secara makro dan pendidikan secara mikro, manusia tidak akan lepas dari yang namanya kehidupan sosial, yang mananya saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dari proses tersebut, maka terjalin bentuk interaksi, di antaranya ialah persahabatan. Metode bersahabat merupakan salah satu bentuk dari metode pendidikan yang bersifat general. Tetapi realitasnya metode ini sangat mempengaruhi terhadap perubahan perilaku seseorang. Oleh karena itu, seorang pendidik dalam mendidik harus senantiasa menggunakan metode persahabatan. Artinya bahwa ketika ia mengajar dan membimbing para peserta didik, harus senantiasa bersahabat. Kalau kata anak zaman sekarang itu tidak kilaf. Sehingga peserta didik akan lebih leluasa, berani berkonsultasi dan menceritakan keluhan serta problematikanya. Dengan demikian, seorang pendidik akan mengetahui keadaan jiwa peserta didik, sehingga dengan mudah dapat memberikan masukan atau memberikan suatu pemahaman kepada peserta didik. Yang keempat adalah metode saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, serta mencegah kemungkaran dan menyerukan kebaikan. Hal ini tercermin dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 5 dan Al-Asr ayat 3. Yang mana implikasi terhadap metode pendidikan, ayat ini memberikan banyak isyarat terhadap metode pendidikan. Di antaranya adalah strategi mengajar dengan waktu yang singkat, tetapi efisien dan efektif. Kemudian metode kritik konstruktif terhadap suatu informasi atau teori. Atau dapat juga diterjemahkan menjadi metode diskusi, karena isyarat di dalam ayat tersebut mempunyai makna interaksi take and give. Oleh karena itulah, metode ini sangat penting dalam pendidikan untuk melatih agar peserta didik mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dan memberikan problem solving terhadap berbagai problematika kehidupan, bagi yang terjadi pada dirinya, juga terhadap lingkungan. Yang kelima adalah metode nasihat dan pepatah. Tercermin dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Yang mana implikasi terhadap metode pendidikan adalah di mana metode nasihat dan pepatah ini seperti metode bimbingan dan konseling. Tetapi metode ini lebih umum, karena dapat dilakukan di mana saja. Berbeda dengan bimbingan konseling yang bersifat formalistik. Namun juga bagiannya dapat dikatakan demikian. Metode ini harus dimiliki oleh guru atau pendidik, karena ia bertanggung jawab terhadap pendidikan kepribadian peserta didik. Dan ini dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas, baik di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, atau lingkungan tempat tinggal mereka. Metode ini merupakan bentuk kedekatan pendidik dan peserta didik. Lalu yang keenam adalah metode kisah atau cerita, yang tercermin dalam Quran Surah Yusuf ayat 111. Yang mana implikasinya terhadap metode pendidikan, menurut ilmuwan, tujuan alur kisah tidak hanya terbatas kepada pengajaran dan nasihat yang dikandung, baik dari efek buruk maupun efek baik. Juga bukan untuk mengangkat pelaku kisah tersebut sebagai tujuan penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Dan bukan pula untuk merendahkannya, karena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tujuan kisah ini sangat tinggi dan agung. Dalam kisah-kisah tersebut terdapat banyak pelajaran dan kegunaan bagi umat. Oleh karena itu, Al-Quran mengambil setiap kisah yang sesuai dengan tempatnya dan berpaling dari ketidaksesuaian, agar ulasannya terlepas dari maksud bersenang-senang dengannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan dalam Al-Quran kisah yang beruntai-untai dan berurutan dalam satu atau beberapa surat, berbeda dengan kitab sejarah.
Karena Al-Quran mempunyai kontribusi yang berbeda terhadap setiap kisah tergantung kepada situasi dan makomnya. Karena guna yang sangat besar adalah dengan ikatan kontribusi kisah tersebut menjadi pengingat dan nasihat bagi ahli agama. Al-Quran juga mempunyai uslub khusus, yaitu uslub yang diterangkan dengan pengingatan dan dengan menyebutkan ayatnya yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Uslub Al-Quran ini memuat dua hajat atau keinginan untuk mengetahui kisah tersebut yang sesuai dengan dua sifat, yakni penerangan atau al-burhan dan penjelasan atau at-tibyan. Yang ketujuh adalah metode hukuman dan ganjaran yang tercermin dalam Quran Surah An-Najiat ayat 37-41. Yang mana implikasi terhadap metode pendidikannya adalah efektivitas metode pahala dan siksa ini berasal dari fakta bahwa kuat yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan individu. Jadi seorang pelajar yang menerima ganjaran akan memahaminya sebagai tanda penerimaan kepribadian yang membuat merasakan aman. Keamanan atau rasa aman merupakan salah satu kebutuhan psikologis. Sementara hukuman karena berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya akan dapat menguatkan rasa iman itu. Yang kedelapan, menanamkan kebiasaan baik. Tercermin dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Yang merupakan implikasinya terhadap metode pendidikan, ayat di atas secara memberikan isyarat bahwa agar manusia menjadi baik dan berbahagia, maka harus ada pembiasaan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Karena memang pendidikan adalah pembiasaan kebaikan yang terorganisir dan tersistematikan. Metode pembiasaan merupakan usaha pembentukan karakter peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu materi secara mikro dan tujuan pendidikan secara makro. Semua perintah dan motivasi yang ada di dalam Al-Quran merupakan salah satu dari konsep-konsep pembiasaan. Dengan demikian, Al-Quran dapat membentuk kebudayaan dan peradaban yang baik. Contoh metode pembiasaan di sekolah adalah seperti sebelum peserta didik masuk. Guru berdiri di depan kelas dan menyalami peserta didik ketika memasuki kelas. Begitu juga ketika pulangnya. Itu salah satu. Kesembilan adalah metode menghapus karakter buruk. Tercermin dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang mana implikasinya terhadap metode pendidikan, metode menghapuskan karakter yang buruk merupakan suatu metode pendidikan dalam mendidik manusia dalam segala totalitasnya. Dan metode ini beriringan dengan metode pembiasaan yang baik. Kesepuluh adalah metode perumpamaan atau metafora dengan memberikan atau membuat suatu contoh. Yang tercermin dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Yang mana implikasi terhadap metode pendidikannya adalah pemikiran metafora atau pemikiran metafora ini dapat diterapkan sebagai metode kependidikan. Di dalam ulumul Quran, metode ini dikenal dengan sebutan Amsal Al-Quran atau perumpamaan Al-Quran. Di antara tujuan Amsal dalam Al-Quran adalah untuk menjelaskan betapa agungnya sebuah peristiwa, seperti reward, dalam bentuk pahala dan pujian, atau betapa hinanya suatu perbuatan seperti siksa terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau untuk menyatakan suatu kepastian, seperti datangnya hari kiamat, atau membatalkan suatu pernyataan, seperti pernyataan orang-orang kafir tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihi salam, dan sebagainya. Imam Hanafi menyatakan bahwa tujuan Amsal ialah menampakkan sesuatu dari bentuk yang samar menjadi bentuk yang jelas.
Menurut Mawardi, bahwa di antara ilmu Al-Quran, yang agung adalah ilmu amsal. Karena manusia sering sibuk dengan keindahan berbagai macam perumpamaan. Namun mereka banyak melupakan hakikat dan tujuan dari perumpamaan tersebut. Karena sebuah perumpamaan tanpa yang diperumpamakannya bagaikan kuda tanpa pelang. Contoh lain adalah pada Quran Surah Al-Ankabut, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala diumpamakan seperti sarang laba-laba yang demikian lemah dan tidak berdaya. Atau dalam Quran Surah Ibrahim, ayat 18. Jadi perbuatan orang-orang kafir diumpamakan seperti abu yang ditiup angin yang sangat kencang. Atau dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam 7 biji yang berkembang menjadi 100 biji pada tiap-tiap bukit. 11 adalah metode simbolisme verbal, peragaan, demonstrasi, dan visual yang tercermin dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Yang mana implikasinya terhadap metode pendidikan adalah dalam dunia pendidikan, metode seperti ini sudah menjadi sebuah mata kuliah baru, yaitu apa yang disebut dengan media pendidikan atau teknologi pendidikan. Media pendidikan memakai berbagai macam metode, terutama dalam peragaan suatu materi. Yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat peserta. Sedemikian rupa agar terjadi proses belajar yang diharapkan. Ayat di atas merupakan sebuah demonstrasi visual berkenaan dengan pelajaran keterampilan yang hanya mungkin didapat setelah pelajar terlibat dalam praktek. Selain contoh di atas, juga tercermin dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 60, yang menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihi salam yang sangat jauh untuk belajar meneliti atau observasi tentang kehidupan. Ke-12, yakni metode dasar-dasar berargumentasi, diskusi, tanya jawab, dan dialog, yang tercermin dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 dan 33, yang mana implikasinya terhadap metode pendidikan. Jadi di dalam dunia pendidikan, metode diskusi, tanya jawab, dan dialog merupakan metode yang sangat efektif untuk mengembangkan dan menggali potensi akal pada aspek nalar. Tetapi para pendidik harus mengetahui kapan metode ini dapat digunakan dan kepada siapa cocoknya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, merupakan modal dasar untuk berargumentasi. Maka manusia harus mempunyai ilmu terlebih dahulu, baik ilmu hasil dari mendengar, melihat, atau perenungan hati dengan keyakinan. Karena apapun yang disampaikan, baik dengan keyakinan, maka manusia saya ulangi, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 merupakan modal dasar untuk berargumentasi. Maka manusia harus mempunyai ilmu terlebih dahulu, baik itu ilmu hasil dari mendengar, melihat, atau perenungan hati dengan keyakinan. Karena apapun yang disampaikan, baik atau buruk, akan mempunyai pengaruh baik kepada dirinya, apalagi kepada yang menerima atau mendengarnya. Pada ayat yang lain, atau Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menurut ayat ini, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai maksud makhluk sebagai khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi. Padahal sepengetahuan para malaikat,
makhluk yang sudah terdahulu di bumi, yaitu bangsa jin, mereka berbuat kerusakan dan bertumpah darah. Lalu para malaikat menyatakan bahwa mereka senantiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ia Maha mengetahui terhadap apa yang para malaikat itu tidak ketahui. Dalam hal ini, Jamak Kasyari dan Al-Qurtubi dari Zaid bin Aslam bahwa yang dimaksud Khalifah fil Ard bukan Nabi Adam alaihi salam. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Razi. Mereka berpendapat karena malaikat seolah-olah menyanggah dengan perkataan mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tetapi yang paling penting metode ini dalam pendidikan adalah adanya cross-check, peninjauan kembali dengan bertanya, sudah tepatkah suatu teori untuk diaplikasikan? Apakah ia sudah valid dan handal? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang mungkin bahwa di antara manusia itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para nabi dan rasul, orang saleh, orang jujur dan sebagainya, yang mampu mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Nah, itu adalah terkait metode-metode yang ada di dalam eksplorasi isyarat metode pendidikan dalam Al-Quran. Setelah ini kita akan membahas tentang eksplorasi isyarat metode pendidikan dalam hadis.